Halo Sobat Esen, salam pintar. Jumpa lagi bersama Kak Jona, tutor matematika @sen.id. Dalam video ini kita akan membahas materi tentang trigonometri. Oke Sobat Esen, kali ini kita akan membahas materi tentang trigonometri nih Sobat Esen. Ya, jadi trigonometri. Oke, jadi trigonometri ini awalnya ya untuk sebagai ukuran dari suatu sudut pada segitiga siku-siku Sobat Esen. Jadi ya kita misalnya punya segitiga siku-siku nih. Oke, nah sudut di segitiga siku-siku kan ada 3 ya sebenarnya. Ya, jadi yang satu lagi 90, yang satu 90, yang dua ini ya bebas. Ya, tapi besarnya pasti di bawah 90 kan. Karena jumlah sudut segitiga tuh 180. Ini aja udah 90. Berarti penjumlahan mereka sisanya ya misalnya ini X, ini Y. Pasti si X tambah Y-nya harus 90 kan? Ya nggak boleh lewat dari 90. Jadi kedua sudut ini pasti lebih kecil dari 90 ya. X-nya pasti lebih kecil dari 90, Y-nya juga pasti lebih kecil dari 90. Ya jadi, nah trigonometri mau memberikan suatu ukuran gitu, suatu ukuran untuk sudut-sudut pada segitiga ini. Oke, ukuran apa? Ya, jadi ada 6 ukuran yang dikasih. Ya, ada 6 nilai. Yang pertama ada sinus namanya. Ya, sinus. Yang kedua ada kosinus. Yang ketiga ada tangen. Ukuran yang keempat namanya kotangen. Lalu ada sekan. Lalu ada kosekan. Ya. Jadi ini ukuran sudut-sudut itu. Sebenarnya lebih tepatnya fungsi sih Sobat Esen ya. Jadi ini adalah fungsi-fungsi yang daerah asalnya itu adalah sudut ya. Jadi nanti X-nya dimasukin ke sini. Jadi nanti sinus X gitu. Sinus X, kosinus X, tangen X, kotangen X, sekan X, kosekan X gitu. Ya, kita singkat aja ya Sobat Esen. Biasanya sinus itu disingkat sin X. Oke, kosinus itu disingkat cos X, tangen X itu disingkat tan X, kotangen itu disingkat cot X, ya. Sekan itu disingkat sec X, kosekan itu disingkat cosec X. Nah, kita pakai ini aja ya untuk selanjutnya. Jadi ada sin X, cos X, tan X, cot X, sec X, dan kosekan X. Nah, ukuran apa dia? Dia menggambarkan apa? Nah, gini. Jadi si sin X ini mengukur, ya memberikan nilai, dia itu hasil pembagian, ya. Ingat kita fokusnya ke sudut X ya. Ya, tapi nanti sama aja, mau diaplikasikan ke sudut Y juga akan sama caranya. Oke, kita pandang sudut X-nya aja. Oke, kalau kita pandang sudut X, di sini kan ada sisi kan di depannya, di hadapannya dia. Nih, depannya X ada kan? Ya, nah depan X ini kita sebut D aja. DE itu depan, singkatan dari depan. Jadi ini D, maksudnya depan. Depan sudut X. Nah, yang ini kita singkat SA aja, samping sudut X. Oke, yang ini Mi ya. Jadi sisi miring. Jadi ada D, ada SA, ada Mi. Oke. Ya, tapi kalau kita maunya Y tadi, ya, jangan kayak gini. Tapi ini yang jadi D depannya, ini yang jadi sampingnya. Miring tetap yang ini. Namanya miring tetap sisi yang terpanjangnya. Cuma D sama SA aja tukeran. Bisa tuker-tukeran. Oke. Nah, sin X apa? Rumusnya adalah depan sudutnya dibagi miring sudutnya. Demi. Oke, jadi sin X nanti sama dengan depan per miring. Oke. Depan per miring. Jadi biasanya dihafalnya demi, sin demi. Cos X rumusnya
samping per miring. Oke, disingkat SAMI. Oke, Sobat SN. Tan X nanti rumusnya desa. Depan per samping. Gitu ya. Cot X itu rumusnya adalah dia itu kebalikan dari tangen. Ya. Oke, sebenarnya 3 ini aja Sobat SN kalau hafal. Yang ini tinggal ngikutin dari sini. Oke. Jadi kalau cot itu adalah lawannya tangen, sepertan. Oke. Jadi kalau sepertan ini dibalik apa? Samping per depan. Gitu Sobat SN. Sekan itu lawannya cos. Oke. Ini lawannya ini lawannya ini lawannya ini. Jadi sekan itu lawannya cos, sepercos. Jadi sepercos itu nanti jadi miring per samping. Miring per samping. Bukan lawan, kebalikan maksudnya ya, kebalikan. Kosekan itu kebalikannya dari sin. Jadinya apa? 1 per sin. Jadinya miring per depan. Oke, nah ini Sobat SN trigonometri. Jadi dia itu memberikan suatu nilai atau suatu ukuran pada sudut pada suatu segitiga siku-siku awalnya. Oke, jadi ya rumusnya ini. Nah, berarti namanya juga memberikan nilai. Ya, nanti kan sudutnya bebas ya, bisa berapa aja. Kita coba cari untuk sudut yang istimewa ya Sobat SN. Kita coba cari nih. Misalnya sudut istimewa yang sering digunakan tuh 30 derajat misalnya gitu ya. Sin 30. Jadi kalau di sini 30, berapa sih sin 30 gitu ya. Terus 45 derajat juga sering. Ini sudut istimewa nih. 60 derajat. Oke, 30, 45, 60. Nah, kita akan coba mencari berapa sih sin. Kita akan cari semuanya nanti. Sin 30 berapa? Oke. Cos 30 berapa? Sama tan 30 ya. Oke, kalau yang 3 ini nggak usah ya. Kita kan cukup dibalik aja nanti. Sepertan, sepercos, sepersin. Oke, kita mulai dari 30 derajat deh. Gimana cara mencari sin 30 nih. Ya, jadi kita buat segitiga. Segitiga yang besarnya 30 derajat di sini. Oke. Oke, jadi kita mau cari nanti depan per miringnya berapa sih? Atau samping per miringnya berapa sih? Oke, gimana cara nyarinya? Idenya gini Sobat SN. Kita cari dulu sisi yang ketiga. Sudut yang ketiga. Sudut yang ketiga besarnya berapa? Kalau di sini 30, berarti di sini harus ingat tadi total sudutnya X plus Y 90. Berarti di sini sisanya. Kalau di sini 30, di sini 60. Oke? Nah, jadi kita punya segitiga siku-siku 30, 60, 90. Oke. Oke. Kalau gitu, boleh dong kita copy dari sini ke sini. Ya, jadi segitiganya kita bikin double. Apa yang terjadi kalau kita bikin double? Ya, ini warnanya lain. Nah, misalnya gini. Ya, benar-benar di copy Sobat SN, dibalik gitu doang. Jadi di sini berapa sekarang? 30 juga gitu kan. Ini 60, ini tetap 90. Oke. Oke ya, kita belum tahu sama sekali nih berapa besarnya di sini, belum tahu. Oke. Lihat, ini jadi segitiga apa? Di sini totalnya 60, sudutnya 60, di sini 60, di sini juga 60 Sobat SN ya. Jadi 60, 60, 60. Itu segitiga apa harusnya? Kalau ketiga sudutnya sama besar, sama sisi ya. Ini gambarnya agak salah ya. Harusnya dia sama sisi, harusnya gini bagus. Ya, harusnya jadinya gini Sobat SN. 60, 60, 60. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita lihat di sini aja lagi. Oke, karena dia sama sisi berarti besarnya sama semua dong. Kalau di sini besarnya, misalnya di sini kita misalkan apa nih? Yang di sini deh. Yang di sini A. Misalnya A. Berarti di sini juga A kan? Karena sama sisi A, berarti di sini juga A.
Jadi di sini dapat setengah A sama setengah A. Gimana Sobat SN? Paham ya? Di sini harus A, di sini A, di sini setengah A, di sini setengah A. Oke, untuk mempermudah A-nya kita masukin angka aja. Ya, kita masukin angka misalnya A-nya yang gampang 2 deh. Kalau A-nya 2, kita pilih 2. Ya, pilih A-nya 2, nanti segitiganya gimana? Ya, ini boleh berapa aja A-nya, tapi yang kecil aja. Kenapa 2? Supaya setengah kali 2 bagus nanti. Oke, kita pilih A-nya 2. Jadi ini 2, ini 2. Ini kan sama sisi tadi ya, karena 60, 60, 60. 2, 2, ini juga 2, berarti ini 1, ini 1. Ini panjangnya 1, 1, 2, 2. Jadi kalau di sini 2, di sini 1, ini berapa Sobat SN? Kan tinggal pakai Pitagoras kan? 2 kuadrat, 4. 1 kuadrat, 1. 4 kurang 1, 3. Jadi di sini akar 3. Ya, jadi kita dapat 2, 1, akar 3 panjangnya. Ya, jadi gimana? Untuk mencari sin 30 apa rumusnya? Depan per miring kan? Depannya berapa? Depan 31, miringnya 2. Jadi 1/2. Nah, makanya sin 30 itu 1/2 Sobat SM. Ya, dari depan per miringnya 1/2. Terus kita bisa cari cos 30. Cos 30 apa rumusnya? Cos itu samping per miring, berarti akar 3 dibagi 2. Ya, akar 3 dibagi 2. Lihat segitiga yang merah ya. Akar 3 dibagi 2. Ini akar 3 dibagi 2. Atau biasanya dibilang setengah akar 3. Terus untuk 60 juga sekalian dapat nih. Kalau 60, sin itu kan depan per miring kan? Depannya akar 3, miringnya 2. Jadi sin 60 itu akar 3/2. Lihat segitiga yang merah ya. Akar 3/2. Cos 30, cos 30 itu cos 60, sekarang cos 60 itu samping per miring, jadi 1/2. Oke, tannya sekarang, tan 30, tan itu depan per samping, jadi 1/4 akar 3 atau 1/3 akar 3. Oke, 1/3 akar 3. Kalau tangan 60, depan per samping, jadi akar 3 dibagi 1, jadi akar 3. Nah, ini jadi sudut istimewa udah tahu nih, sin 30 setengah, cos 30 setengah akar 3, tan 30 1/3 akar 3. Ya, sekarang yang 45. Kalau 45 gimana Sobat SN? Kalau 45 kan berarti ini sama besar nih, 45, 45, ya. Oke, kalau 45 karena ini sama kaki jatuhnya, berarti ini pasti sama besar ya. Kalau di sini 1, di sini 1. Berarti ini Pitagoras 1 kuadrat tambah 1 kuadrat, ini akar 2. Ya, dia segitiga sama kaki jatuhnya. Nah, sin 45 berapa? 1 dibagi akar 2. 1 bagi akar 2 berapa? Setengah akar 2. Cos 45, 1 dibagi akar 2. Setengah, oh ya ini setengah akar 2. 1 dibagi akar 2, setengah akar 2 ya. Ini juga 1 bagi akar 2, setengah akar 2. Tan 45, depan per samping. Jadi 1/1, 1. Nah, ini nilai-nilai trigonometri untuk 3 sudut istimewa Sobat SN. Jadi ada 30, 45, 60. Nanti kita akan pelajari nilai trigonometri untuk sudut-sudut yang lainnya. Oke? Gitu ya Sobat SN. Mudah ya? Oke Sobat SN, jadi kita sudah pelajari ya. Jadi ada 6 trigonometri ya. Nah, coba kita kerjain contoh soal nih. Jadi misalnya kita dikasih suatu sudut A gitu ya. Sudut A dengan A-nya di antara 0 sampai 90 derajat Sobat SN. Ya. Oke, ini lebih kecil ya. Lebih kecil. Ini lambang sudut Sobat SN. Ya, hampir mirip ya. Ini lebih kecil. Jadi sudut A itu lebih besar dari 0 tapi lebih kecil dari 90. Terus dikasih tahu misalnya kosinusnya. Kosinus sudut A sama dengan 1/3 misalnya. Gitu ya. Nah, tentukan misalnya yang ditanya sin A berapa, tan A berapa, terus sekan A berapa, gitu ya. Terus kosekan A berapa,
Terus kotangen A berapa. Nah gitu, semuanya pokoknya ditanya. Oke, berarti kita, karena cosnya sepertiga, kita bisa bikin suatu segitiga ya. A-nya kan 90, 0 sampai 90. Kita bikin aja segitiga siku-siku. Itu segitiga siku-siku. Nah ini sudut A-nya misalnya. Ini B, ini C gitu. Oke. Nah, kosinusnya 1/3. Cos itu apa rumusnya? Cos itu samping per miring. Oke, jadi sampingnya, ini samping, ini miring ya. Jadi sampingnya 1, miringnya 3. Ini kan A-nya kan? Samping sudut, miring sudut. Berarti yang ini bisa pakai Pitagoras kan? Yang ini akar 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Berarti 9 kurang 1, 8. Akar 8. Oke. Atau 2 akar 2 ya, Sobat SN, disederhanain bentuk akar. Oke, jadi udah dapet depannya 2 akar 2. Jadi ya udah, tinggal masukin rumus. Sin A berapa? Depan sudut per miring. Jadi 2 akar 2 dibagi 3. Tangen A berapa? Tangan itu depan per samping. Jadi 2 akar 2 dibagi 1. 2 akar 2 aja. Sekan A. Sekan A apa? Sekan itu kebalikan cos kan? Lihat tadi, sekan kebalikannya cos. Berarti langsung dibalik aja. 1/3 dibalik 3/1. Jadi 3. Oke. Kosekan itu kebalikannya sin. Berarti tinggal dibalik. 3 dibagi 2 akar 2. Ya, bisa kita kali sekawan. Kita kali akar 2. Jadi apa? 2 akar 2 kali akar 2 kan 2. 2 kali 2, 4. Jadi 3 akar 2 dibagi 4. Habis kosekan, ada kotangen. Kotangen itu adalah kebalikannya tangen. Tangennya tadi 2 akar 2. Berarti 1/2 akar 2. Oke, dikali sekawan, dikali akar 2. Jadi akar 2 kali akar 2, 2. 2 kali 2, 4. Jadi 1/4 akar 2, Sobat SN. Ya, jadi ini adalah nilai-nilai trigonometri yang lain. Kalau diketahui cosnya. Oke, jadi ingat, kalau dikasih tahu salah satu aja, kita bisa cari 5 yang lainnya dengan cara membuat segitiga siku-siku, Sobat SN. Ya, paham ya? Oke Sobat SN, di video ini kita sudah membahas materi tentang trigonometri. Semoga video ini bermanfaat untuk Sobat SN. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama Kak Jona. Salam pintar. Sekian Sobat SN untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat SN juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsen, salam pintar!